Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur dan murah rezeki yang diberikan oleh-Nya. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasanya beliau kita bisa dibebaskan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas sedikit tentang esensi galau. Mungkin kita mengetahui galau itu kata sifat. Kalau dalam KBBI, galau itu sebuah keadaan di mana seseorang sedang bingung, bimbang, gelisah, banyak pikiran dan sedang terjadi guncangan di kejiwaan dia, baik di hati ataupun di pikiran. Galau biasa dialami oleh banyak orang, baik anak muda maupun dewasa. Galau ada berbagai macam jenis. Bisa galau karena pekerjaan, bisa galau karena pertemanan, bisa galau karena percintaan, dan lain sebagainya. Misalkan galau tentang pertemanan, ada teman yang memusuhi, ada teman yang akhirnya pergi, ada teman yang akhirnya pindah tempat. Begitupun galau terhadap pekerjaan. Ada pekerjaan yang gajinya besar tapi passionnya tidak sesuai. Ada juga sebaliknya, sesuai dengan passion tetapi gajinya sedikit. Itu termasuk galau. Galau yang dialami semua orang itu sama. Kegelisahan yang terjadi dalam diri dan pikiran. Dari sejumlah penelitian, galau bisa menyerang beberapa bagian organ tubuh kita. Baik itu jantung yang mengakibatkan bisa stroke, otak yang mengakibatkan kita Alzheimer, ataupun penyakit hati lainnya. Dan hal ini dapat merugikan kita kalau kita terlalu lama bernostalgia dengan yang namanya penyakit galau. Tapi teman-teman, yang ingin saya bahas di sini bukan galau terhadap pasangan. Tapi pernah nggak sih kita berpikir galau terhadap agama kita, galau terhadap Tuhan kita? Agama kita di sini esensinya bukan berarti benar atau salah. Kita sudah memastikan bahwa agama Islam itu benar, Tuhan yang paling esa adalah Allah. Tapi maksud saya di sini adalah, apakah selama ini kita sudah beribadah dengan benar, sudah beribadah dengan serius atau belum? Kita sudah yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu ikhlas dari dalam diri dan sudah diridhoi oleh Allah atau belum? Seharusnya kita lebih banyak galau masalah itu. Masalah ibadah kita yang belum sempurna, masalah sholat kita yang belum khusyuk, masalah amal kita yang belum ikhlas, masalah lisan kita yang belum baik, masalah perbuatan kita yang belum amanah. Seharusnya kita lebih berfokus pada galau-galau yang seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari situ bisa kita lihat bahwa ibadah kita seharusnya benar-benar ikhlas, benar-benar khusyuk untuk mengharapkan keridhaan Allah. Apakah kita pernah galau masalah hal tersebut? Satu contoh, misalkan kita sedang sholat. Apakah kita yakin bahwa sholat kita itu diterima? Apakah kita yakin sholat kita khusyuk? Kita flashback sebelumnya, sebelum sholat, wudhu. Apakah kita yakin bahwa wudhu kita itu sempurna? Apa kita yakin bahwa wudhu kita itu sudah benar? Yang dimulai dari telapak tangan sampai membasuh kedua kaki. Dari mulai niat sebelum wudhu sampai niat sesudah wudhu. Dari mulai doa masuk masjid sampai doa selesai keluar masjid. Jangan-jangan kita lupa sampai hal
kecil, yaitu masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, ataupun masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan, itu kita lupa. Dan ketika itu lupa dan kita menganggap itu sesuatu yang santai, tidak beresensi pahala kebaikan, apakah kita yakin ibadah kita selama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman, seharusnya dari sini kita sudah bisa melihat ibadah-ibadah kita selama ini sudah ikhlas atau belum. Apakah selama ini kita pamrih? Apakah selama ini ketika kita beramal tapi masih mengungkit, kita memberikan uang sedekah sekian puluh ribu tetapi kita merasa bahwa kayaknya kebanyakan deh, padahal rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak dan berlimpah. Misalkan kita berwudu hanya asal basah, tapi tidak melihat bahwa ternyata wudu itu, bersuci itu penting sebelum sholat. Tapi kita hanya melihat bahwa ya sudah, hanya wudu aja sebelum sholat. Dan ketika sholat, apakah kita yakin bahwa sholat kita itu diterima? Atau hanya kita menggugurkan kewajiban? Sholat dengan tempo waktu yang cepat, sholat dengan bacaan yang asal-asalan, dan sholat dengan keadaan yang mungkin dari kita belum berjunub atau belum bersuci dari hal yang lain. Atau mungkin ketika kita pergi ke masjid, ada kotoran, ada air cipratan dari got yang membasahi celana kita, sarung kita, tapi kita pede aja masuk ke masjid. Teman-teman, dari situ seharusnya kita mulai berpikir, mulai bisa bergalau dalam diri kita. Benar gak sih ibadah kita selama ini kepada Allah? Diterima gak sih ibadah kita selama ini kepada Allah? Galau seperti itu yang dicari oleh Allah. Teman-teman, dari situ kita bisa melihat esensi galau yang sesungguhnya adalah menggalaui ibadah kita yang sudah diterima oleh Allah atau belum, yang sudah sempurna dan ikhlas atau belum. Bukan galau terhadap pasangan kita, galau terhadap pekerjaan kita, galau terhadap duniawi, karena dunia ini sementara, yang abadi adalah akhirat. Ini adalah jalan kita menuju dunia yang abadi, menuju hidup yang abadi. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa kehidupan sekarang adalah gimana caranya kita mencari bekal di akhirat nanti. Galau terhadap ibadah, galau terhadap doa, galau terhadap apapun itu yang dicintai oleh Allah. Berarti manusia mulai bermuhasabah bagaimana ibadahnya sudah baik atau belum. Coba kita pikir, waktu galau kita selama ini, dari mulai kita mengenal galau sampai hari ini, sudah seperti apa? Apakah galau kita masih terkotak dengan dunia, atau sudah memikirkan galau tentang akhirat? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.